Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes kemampuan IPS pada soal UM PTKIN tahun 2019 dengan kode naskah 1907. Baiklah, langsung saja nomor 1. Kepolisian Resor Mimika, Papua berhasil merangkus pelaku kekerasan terhadap seseorang anak di Timika yang videonya sampai viral di media sosial pada hari Jumat tanggal 2 November 2018. Pejabat sementara Kapolres Mimika membenarkan bahwa video yang beredar luas di media sosial itu terjadi di Timika. Polisi telah mengamankan 5 orang yang diamankan di rumah mereka masing-masing. Menurut kepolisian, pasca viral yang video tersebut, pihaknya kemudian bergerak cepat untuk mencari keberadaan korban termasuk pelaku yang ada dalam video tersebut. Nah, dalam soal nomor 1 yang ditanyakan adalah keberhasilan polisi dalam menangkap pelaku pasca viralnya video menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana, yaitu sarana interaksi sosial, karena dalam konteksnya adalah video viral itu ditujukan dari orang satu ke orang lainnya, sedangkan interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu orang atau lebih ke orang lainnya, dan interaksi tidak hanya dilakukan secara langsung atau face to face, tapi interaksi juga bisa dilakukan secara tidak langsung seperti surat menyurat atau menggunakan media sosial. Karena pada era digital masyarakat tidak hanya berinteraksi secara langsung, tapi masyarakat menyebar informasi melalui media sosial dan mereka berinteraksi dengan tujuan agar memberikan informasi yang benar kepada masyarakat agar kejadian-kejadian yang sudah terjadi itu tidak terulang. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah C. Nomor 2, kita langsung saja membaca soalnya karena dalam menyelesaikan soal-soal IPS kita lebih mudah untuk membaca soalnya terlebih dahulu, lalu membaca paragraf-paragraf yang ada pada soal. Anthony Giddens menjelaskan bahwa globalisasi menghubungkan manusia di seluruh dunia, bukan hanya pada lingkungan ekonomi, tetapi juga dalam segala hal keberadaannya. Tentu saja mempunyai dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sosial budaya adalah kesenjangan ekonomi di masyarakat semakin tajam. B. Pergeseran nilai budaya sosial di masyarakat. Pergeseran nilai sosial budaya di masyarakat. C. Menguatkan paham liberalisme masyarakat. B. Perubahan prinsip kehidupan bersama menjadi individualisme. Yang jawabannya adalah B, karena yang dalam soal yang ditanyakan konteksnya adalah sosial budaya, dan yang ada keterangan sosial budaya itu ada pada poin B. Nomor 3, Lembaga Swasembada Bidaya Keterangan Laboratorium Institut Indonesia mencatat bahwa ada 5 permasalahan ketenagaan kerja selama tahun 2018 yang masih merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan menjadi tantangan utama pada 2019. Kelima persoalan tersebut akan bisa diselesaikan oleh pemerintah melalui, menurut Sekjen Lebar Institut Indonesia Andi William Sinaga di Jakarta Senin tanggal 31, beberapa permasalahan antara lain memutuskan hubungan kerja akibat digitalisasi atau otomalisasi, informalisasi tenaga kerja, BPJS, masih tingginya kecelakaan dan keselamatan kerja K3, dan outsourcing. Kelima persoalan tersebut akan bisa diselesaikan oleh pemerintah melalui D, yaitu peningkatan kesejahteraan buruh. Karena adanya peningkatan kesejahteraan buruh akan mendapatkan hak-hak yang layak dalam menjalankan pekerjaannya, tidak hanya dalam regulasi, namun juga dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Nomor 4, survei terbaru Emeter yang dilansir di CNBC make it gaya hidup milenial seperti traveling dan liburan menjadi prioritas. Tren makan malam di luar atau nongkrong-nongkrong sambil ngopi
di peringkat berikutnya. Untuk pengeluaran tertinggi, rata-rata mereka menghabiskan 838 US dollar per bulan atau sama dengan 11 juta rupiah untuk biaya yang tidak perlu. Alasan utamanya yang didorong pengeluaran mereka pun adalah teman, keluarga, lalu yang dipicu rasa bosan dengan media sosial. Berdasarkan data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa faktor yang bukan menjadi dorongan utama model gaya hidup milenial adalah sekolah, karena teman, keluarga, media sosial pada masa sekarang ini sangat mempengaruhi anak-anak milenial, terutama pada bidang traveling, karena di sosial media lebih banyak informasi-informasi menarik mengenai tempat-tempat wisata. Nomor 6, salah satu tujuan diadakannya Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta pada tanggal 21 sampai 25 Desember 1928 adalah melahirkan perkumpulan gerakan perempuan Indonesia. Kesadaran perempuan Indonesia zaman itu mampu menjadi inspirasi, tapi generasi sekarang sebagai berikut kecuali D, mengabaikan peran dan fungsi keperempuanannya untuk mengejar karirnya. Karena pada poin A, B, C itu termasuk tujuan diadakannya Kongres Perempuan 1 di Yogyakarta. Sedangkan yang D itu tidak mungkin karena tujuan diadakannya Kongres Perempuan adalah memberikan hak-hak yang layak pada perempuan. Nomor 8, salah satu faktor program tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1833 dihapuskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Di sini saya mengambil jawaban A karena ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab dihapuskannya program tanam paksa, karena pemerintah Hindia Belanda pada masa itu mengalami kerugian karena pemerintah Belanda dililit hutang karena banyak sekali pegawainya yang korup. Lalu kemudian banyak pemerintah Belanda banyak pengeluaran biaya perang. Lalu pemasukan uang dari penanaman kopi menurun dan tidak mencukupi. Lalu kemudian bangkrutnya VOC karena korup para pegawainya, sehingga saya mengambil poin A. Nomor 9. Oke, next. Ini soalnya tidak jelas. Kita lanjut ke nomor 15. Dampak pencemaran laut bagi masalah pesisir adalah yang merupakan dampak pencemaran laut secara ekonomi. Nah, kita bisa baca di bagian poin 2 dan 4 itu termasuk hal-hal yang menyebabkan dan mempengaruhi dampak pencemaran laut secara ekonomi, seperti mendapatkan nelayan menjadi menurun karena banyaknya ikan mati akibat limbah industri. Secara langsung bahwasannya apabila penghasilan nelayan menurun, maka perekonomian pun akan ikut terpengaruhi. Kunjungan wisata domestik dan luar negeri daerah pesisir mengalami penurunan. Dan ini pun dalam bidang pariwisata, dalam bidang kelautan banyak sekali dirugikan karena dengan menurunnya harga atau menurunnya ekonomi secara signifikan, dampak-dampak yang dirasakan di bidang ekonomi sangat terasa. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4 benar. Nomor 17. Dengan demikian Jakarta menjadi daya tarik tersendiri untuk menikmati segala kemudian layanan yang ada. Berdasarkan wacana tersebut, dalam perspektif geografi adalah wilayah fungsional, karena dalam konteksnya wilayah fungsional dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan, dan di dalam konteks kita lihat bahwa ada aktivitas yang saling berhubungan antara masyarakat dalam negeri ataupun luar negeri dan menyebarnya budaya. Lalu kemudian nomor 19, jika pada suatu wilayah terjadi perubahan suhu rata-rata 11,1 derajat sampai 17,1 derajat menjadi 22 derajat sampai 23,3 derajat Celcius berdasarkan kriteria iklim Junghun, maka sebaiknya petani mengganti jenis tanaman. Nah, menurut Junghun,
Jenis tanaman yang cocok ditanam di wilayah iklim sedang yaitu pada tembakau, kopi, coklat, kina, dan sayuran sawi, selada, dan kol. Nah, menurut iklim Junghun yang terdapat pada soal yaitu di poin D, yaitu sayuran yang menjadi kina. Karena nomor 19 itu sayuran relatif hidup di suhu yang rendah, dan menurut Junghun, pohon kinah cocok hidup di daerah yang beriklim sedang. Nomor terakhir yaitu alam dan manusia senantiasa saling mempengaruhi. Contoh tindakannya manusia secara tidak langsung merusak alam adalah yaitu manusia melakukan proyek reklamasi di kawasan pantai karena hal tersebut merusak alam seperti penggusuran hutan dan pengosongan hutan karena jika hutan diganggu atau dirusak oleh manusia, banyak sekali habitat atau makhluk hidup lainnya yang rugi. Tidak hanya manusia, tapi hewan, tumbuhan akan merasakan kerugian. Banyak sekali makhluk hidup yang akan mati, tumbuhan-tumbuhan yang akan mati. Banyak sekali hewan-hewan yang sulit mencari makanan karena hutan adalah jantungnya dunia. Sehingga apabila hutan dirusak dan diganggu, banyak sekali makhluk hidup seperti manusia, kita sendiri, hewan, dan tumbuhan itu yang merasakan kerugian. Nah, itulah penjelasan dari soal UMPTKIN tes kemampuan IPS kode naskah 1907. Apabila ada kesalahan saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.